Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Asep Asafah. Di video ini saya akan sharing tutorial cara membuat data SHP dari Google Earth tanpa install software GIS seperti ArcGIS, QGIS, dan Global Mapper, dan juga software GIS yang lain. Dan di bagian kedua juga ada pilihan bagaimana membuat SHP dari Google Earth dengan bantuan ArcGIS. Jadi simak terus tutorial ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya. Pertama, pastikan laptop atau komputer teman-teman terkoneksi dengan internet. Kemudian kita buka Google Earth-nya. Di sini saya menggunakan versi yang Pro ya. Nah, ini kita close saja. Nah, kemudian kita tentukan di lokasi mana kita mau membuat area untuk dijadikan data SHP. Untuk memudahkan, di sini bisa kita cari lokasi terdekat dengan area yang akan kita buat. Ini untuk contoh, saya akan buat area di sekitar desa ini ya. Ini kita search. Nah, saya akan buat poligon di dekat area sini. Nah, misalnya saya akan buat di sini ya. Nah, kemudian setelah areanya kita tentukan, ini bisa di close ya. Di sini kita reset dulu tilt and compass ini agar penampakannya tegak lurus. Nah, jadi enak dilihat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat poligon. Jadi di sini bisa klik kanan, add kemudian poligon, atau bisa juga dari sini ya. Ini sama saja. Ini add kemudian poligon. Nah, kemudian diberi nama ya. Namanya bebas. Ini misalnya poligon 1. Nah, ini kemudian di tab style color ini kita rubah garis pinggirnya misalnya merah. Tebal garisnya misalnya 4. Kemudian area tengahnya ini kita isi 0. Nah, kemudian baru kita buat poligonnya. Jadi di sini kita digit ya. Ini diklik ujung-ujung bidang tanahnya, diklik. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau menambahkan titik, kita bisa ini digeser, misalnya mau saya tambahkan titik di sini. Nah, ini bisa diklik ya. Nah, dia muncul seperti ini. Ini kita tambahkan lagi titik. Kemudian di sini kita geser ke bawah. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan, saya menggunakan roda yang ada di mouse ya. Tinggal menggulir ke bawah dan ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ini kita tambahkan di sini. Nah, ini kalau seperti ini ya. Salah seperti ini. Tinggal disorot sampai simbolnya seperti itu, kemudian lakukan klik kanan. Nah, jadi dia mengandok titiknya. Ini kita geser dulu yang ini. Kemudian baru kita tambah titik di sini. Oh, salah, ini kita undo lagi. Berarti kita geser yang ini. Baru ini kita tambah titik. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menambah titiknya dia agak tricky ya. Nah, ini salah lagi ya. Ini kita klik kanan.
undo. Ininya kita geser dulu, di sini kita tambahkan titik. Sebentar. Atau ini kita ke sini, yang ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk contoh poligon yang ke satu ini sudah jadi. Ini tinggal kita klik OK. Nah, kemudian kalau mau membuat poligon yang lain juga bisa ya. Di sini kita add lagi poligon, misalnya kita buat di sini yang kedua. Nah, misalnya seperti ini ya, yang kedua ini kita klik OK. Nah, untuk contoh saya akan membuat dua poligon. Nanti ini kita jadikan dua-duanya data SHP. Nah, yang ini tadi belum diganti namanya ya. Kita klik kanan ke properties. Yang ini namanya misalnya poligon 2. Nah, ini OK. Nah, kemudian setelah poligonnya jadi seperti ini, nah ini bisa satu-satu ya dijadikan format KML. Dan untuk lebih simpel dan sekali proses, ini bisa kita gabungkan. Jadi ini diklik, kemudian tekan shift pada keyboard, kemudian diklik yang bawah. Nah, sampai terblok seperti ini ya. Kemudian lakukan klik kanan, kita pilih ini, combine into multi geometry. Nah, dia jadi satu objek. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan klik kanan, kemudian kita pilih ini, save place as. Nah, misalnya saya mau menyimpan di sini, ini formatnya KML misalnya. Nah, kemudian ini kita klik save. Nah, karena Google Earth ini dia tidak ada tool, belum ada tool sampai saat ini untuk membuat data SHP langsung dari sini. Jadi kita tetap memerlukan bantuan tool lain. Ini kita minimize. Nah, karena untuk yang pertama ini, contohnya kita tidak akan menggunakan bantuan software GIS, jadi kita akan menggunakan bantuan tool-tool online. Jadi di Google ini bisa kita ketikkan KML to SHP. Nah, seperti ini ya kata kunci pencariannya. Ini kemudian kita enter. Nah, kita pilih situsnya yang ini, mygeodata.cloud. Nah, ini kita klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, jadi kita akan menggunakan bantuan situs ini untuk merubah file KML menjadi SHP. Nah, ini diklik ya, browse file, kemudian add file. Nah, kemudian kita buka data KML yang baru saja disimpan. Ini kemudian open. Nah, ini continue. Nah, kemudian di sini output data, pastikan yang terpilih S3 save file. Karena di sini banyak pilihannya ya. Kita pilih ini SHP. Kemudian, nah ini kita bisa mengeceknya ya terlebih dahulu ya sebelum mengconvert apakah posisinya sudah betul. Jadi ini diklik show in a map. Coba kita cek posisinya. Nah, ini bidangnya ya. Coba posisinya apakah betul di dekat Pantai Harapan. Nah, betul ya. Ini bidangnya. Ini dia dekat laut. Ini bisa kita close. Kemudian kalau sudah betul posisinya dan bidangnya, kita tinggal klik ini convert now. Kita tunggu prosesnya. Nah, selesai ya, tinggal kita download. Nah, dia sudah terdownload. Kita buka Explorer, kita ke download. Nah, ini datanya ya. Ini mau saya pindahkan, saya cut, kita simpan, gabungkan di sini, kita paste di sini. Nah, ini kita ekstrak ya. Nah, ini datanya ya, data SHP-nya. Jadi tanpa bantuan software GIS kita sudah bisa membuat data SHP dari Google Earth. Nah, kalau mau membuka data SHP ini,
tanpa bantuan software GIS, kita bisa menggunakan Google Earth juga ya. Jadi Google Earth ini tidak bisa membuat data SHP, tetapi dia bisa membuka data SHP. Nah, jadi caranya kita ke menu file, kemudian open. Nah, kemudian kita ke folder yang ada data SHP yang tadi. Nah, di sini dipilih S3 Save atau SHP ya. Nah, dia muncul ya file yang tadi. Kemudian ini kita open. Ini now. Nah, ini ya data SHP-nya. Ini kita tegakkan. Nah, ini dia sudah muncul data SHP-nya. Ini tadi yang dijadikan KML. Nah, ini data SHP. Nah, kalau mau membuka di software lain juga bisa ya. Tanpa bantuan software GIS, ada software online untuk membuka data SHP. Jadi teman-teman di Google bisa ketikkan view SHP online. Nah, di sini situsnya yang bagus dan tidak perlu daftar. Nah, di sini ada ya, namanya Map Shaper. Ini kita buka. Nah, di sini ini kita select. Nah, kemudian kita pilih yang tadi yang masih di zip ya. Ini kemudian open. Ini import. Nah, ini data SHP-nya ya. Bisa dibuka dengan situs mapshaper.org. Ini coba kita base map-nya kita pakai satelit. Nah, ini bidangnya ya. Nah, posisinya sama ya, di dekat laut. Nah, ini data SHP-nya. Nah, jadi seperti ini cara membuat data SHP dari Google Earth tanpa bantuan software GIS yang biasa dipakai oleh banyak orang ya, seperti ArcGIS, QGIS, dan Global Mapper. Nah, sekarang yang kedua, jika teman-teman ingin menggunakan bantuan ArcGIS, caranya kita buka ArcMap-nya ya. Nah, kemudian di ArcMap ini kita buka ArcToolbox, kemudian kita ke Conversion Tool, kemudian pilih From KML, kemudian diklik KML to Layer. Nah, kemudian di sini untuk inputnya kita klik, kemudian dicari file KML-nya. Ini yang tadi ya, kita open, kemudian output location kita gabungkan di sini. Ini kita add, kemudian ini langsung kita klik OK. Nah, ini kita close, ini kita tutup. Nah, ini bidangnya ya. Nah, ini formatnya belum menjadi SHP ya. Kalau kita lihat di sini, kita ke source. Nah, dia formatnya .gdb. Nah, jadi untuk menjadikannya file SHP, di sini kita klik kanan, kemudian data, kemudian export data. Ini kita simpan di sini. Ini misalnya namanya Polygon 1A. Ini save, kemudian kita OK. Ini yes. Nah, yang ini kita remove. Nah, ini coba kita klik kanan ke properties, kita cek. Nah, dia datanya sudah menjadi .shp. Nah, ini bisa dibandingkan ya dengan yang tadi yang dibuat menggunakan tool online. Tadi yang ini ya, ini kita add. Nah, sama ya, datanya sama. Nah, jadi seperti ini dua cara membuat data SHP dari Google Earth, yaitu dengan bantuan software GIS dengan ArcGIS ini, dan tanpa bantuan software GIS. Jadi silakan teman-teman coba, dan semoga video tutorial ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai tutorial menarik lain dari channel ini. Sekian dan terima kasih.